Kebidanan. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang apa itu sehat dan juga sakit. Baik, yang pertama kita bahas apa itu sehat. Jadi sehat menurut WHO merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan juga sosial. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit, tapi kita sehat secara jasmani, rohani, dan juga lingkungan. Berikutnya yang kita bahas adalah sakit dan juga penyakit. Jadi sakit dan juga penyakit ini dua hal yang berbeda, yang dimana sakit ini merupakan suatu keadaan emosional, fisik, sosial, intelektual, perkembangan seseorang terganggu atau berkurang. Jadi tidak hanya kondisi terjadinya proses penyakit. Sedangkan penyakit itu merupakan istilah medis yang menggambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Jadi penyakit itu terjadi saat tubuh tidak seimbang serta keadaan yang tidak abnormal. Secara umum, seseorang terkena suatu penyakit apabila sudah terjadinya perubahan fungsi tubuh yang tidak semestinya dan misalnya muncul keluhan lain yang menyebabkan adanya tanda-tanda atau gejala pada tubuh. Nah, jadi indikator kesehatan itu ada 3. Yang pertama ada angka kematian ibu, yang kedua ada angka kematian bayi, yang ketiga ada angka kematian neonatal, dan yang terakhir ada prevalsi stunting. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut teori Bloom. Yang pertama ada lingkungan hidup, mencakup fisik, sampah, air, udara, perumahan, dan lain sebagainya. Sosial itu ada kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan juga interaksi manusia. Bagian biologi itu ada hewan, jasad remik, dan juga tumbuhan. Yang kedua ada perilaku, jadi merupakan adat atau kebiasaan dari masyarakat. Sehat atau tidaknya lingkungan dan keluarga itu tergantung dari perilaku kita. Yang berikutnya ada pelayanan kesehatan, di mana peran pelayanan kesehatan itu yang pertama menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan perawatan kesehatan. Yang kedua itu dipengaruhi biasanya oleh faktor lokasi atau jarak ke tempat pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, informasi, kesesuaian program pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu dipengaruhi oleh keturunan. Faktor keturunan itu yang telah ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai contoh misalnya ada penyakit diabetes mellitus, asma, epilepsi, retardasi mental, hipertensi, buta warna. Selanjutnya ada model-model sehat dan sakit. Yang pertama ada kontinum sehat sakit atau rentang sakit. Jadi kontinum sehat sakit ini adalah sebuah keadaan yang bersifat dinamis dan dapat berubah terus-menerus sesuai dengan adaptasi dari individu terhadap perubahan suatu lingkungan, baik intelektual dan eksternal, dan mampu mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, dan spiritual yang sehat. Sedangkan sakit adalah sebuah proses perubahan atau penurunan fungsi dari individu bila dibandingkan dengan kondisi individu sebelumnya. Karena sehat dan sakit merupakan bagian yang mempunyai beberapa tingkat dan kualitas yang bersifat relatif, maka keakuratannya harus ditentukan sesuai dengan titik tertentu pada skala kontinum sehat sakit. Yang kedua ada model kesejahteraan tingkat tinggi. Jadi model kesejahteraan tingkat tinggi ini merupakan model kesejahteraan yang orientasinya ialah memaksimalkan potensi sehat yang ada pada setiap individu untuk mampu mempertahankan rentang keseimbangan dan arah yang memiliki tujuan tertentu dalam lingkungan. Model ini berusaha untuk memajukan tingkat fungsi elit yang lebih tinggi, di mana individu mampu hidup dengan potensi yang paling maksimal dan merupakan suatu proses yang dinamis, bukan suatu keadaan yang statis atau pasif. Jadi yang ketiga ada model agen penjamin
agen pejamu lingkungan ini adalah model yang tingkat sehat sakitnya dari individu atau kelompok tersebut ditentukan oleh hubungan antara ketiga eletus, yakni agen, pejamu, dan lingkungan secara dinamis. Yang keempat, ada model peningkatan kesejahteraan. Jadi menurut Pender, peningkatan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan klien. Model peningkatan kesejahteraan ini model yang mengidentifikasikan beberapa faktor seperti demografi dan sosial faktor. Dalam model tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan partisipasi sehingga terjadi peningkatan kesehatan, serta mengatur berbagai tanda yang muncul menjadi sebuah pola yang dapat menjelaskan kemungkinan munculnya partisipasi individu dalam perilaku peningkatan kesehatan. Yang kelima, ada model keyakinan kesehatan. Model ini menyatakan hubungan antara keyakinan seseorang dengan perilaku yang ditampilkan. Jadi terdapat 3 komponen. Pertama, itu ada persepsi individu tentang dirinya yang rentan terhadap suatu perilaku. Contohnya, klien atau individu perlu mengenal adanya penyakit yang diderita melalui riwayat keluarganya. Yang kedua, itu adalah persepsi individu terhadap keseriusan penyakit tertentu. Variabel demografi dan sosiopsikologi merupakan hal utama yang mempengaruhinya. Rasa terancam oleh penyakit dan tanda-tanda untuk bertindak. Yang ketiga, ada komponen individu berusaha mengambil tindakan preventif, contohnya mengubah gaya hidup. Model keyakinan kesehatan yang sangat membantu perawat dalam memahami tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi persepsi keyakinan perilaku klien, serta membantu perawat dalam merancang rencana paling efektif sehingga klien dapat memelihara atau memperoleh kembali status kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Jadi kesimpulan dari materi ini itu dapat ditarik bahwa konsep sehat dan sakit memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya menurut WHO yaitu sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sementara sakit menurut Parsons yaitu gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Kemudian tentang sehat sakit yaitu skala ukur secara relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Lalu faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang yaitu keturunan 5%, lingkungan 40%, pelayanan kesehatan 20%, dan perilaku 35%. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.